Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji milik Allah, penguasa alam semesta. Salam salawat kita sampaikan kepada suri teladan kita, pembawa risalah agama Islam, yaitu Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, pada pagi apa siang ini? Yang bilang siang angkat kaki. Alhamdulillah, pada pagi hari ini saya bisa bersilaturahmi dengan teman-teman sekalian. Ini belum nikah semua, yakin? Antum Kang Wildan udah nikah belum? Yakin? Namanya siapa? Namanya? Ya sekarang namanya. Namanya siapa, nama lengkapnya? Wildan Firdaus. Rumahnya di mana? Saya kenalin, nggak apa-apa. Wildan Firdaus rumahnya di mana? Cilenyi, Pak. Cilenyi. Alhamdulillah nih, yang saya tahu salah satunya adalah Kang Wildan Firdaus. Beliau ini ahli dalam pembuatan website. Jadi beliau itu sebenarnya bisa bikin website untuk mempromosikan dirinya sendiri. Sekarang apalagi ada ChatGPT ya. Jadi gampang banget itu untuk ngisi konten-kontennya itu. Oke. Alhamdulillah, pada pagi hari ini saya bisa bersilaturahmi dengan teman-teman sekalian. Suatu kehormatan dan kebanggaan ya, ketemu dengan teman-teman sekalian. Ini acara yang sudah berkali-kali diadakan. Ini bukan acara yang pertama kali, tapi acara yang sering kali diadakan. Nah, saya berharap teman-teman nanti setelah ini, teman-teman panitia, setelah ini tolong dibikin semacam forum ini. Forum minimal menjadi panitia untuk acara silaturahmi jemput jodoh selanjutnya. Kita akan rutin mengadakan acara ini. Sebulan di sini, bulan depan akan ada di Geger Kalong. Bulan depannya lagi di sekitar Cibiru. Di sini siapa yang rumahnya lebih dekat, tempat tinggalnya lebih dekat dengan Geger Kalong? Ada nggak? Oh, di mana? Di mana, Tek? Ya. Cililin. Cililin dari sini jauh. Kok bisa? Antum tinggal di Cililin? Sengaja dari Cililin ke sini? Wah, berarti kita perlu mengadakan juga ya. Kita perlu mengadakan jemput jodoh juga di Cililin. Suatu saat tuh akan ada 3 titik berarti. Cililin, Cibiru, Geger Kalong. Nanti kita kocok aja. Cililin dijodohin sama Cibiru. Itu kali ya? Itu Tuan, setuju nggak? Hah? Setuju nggak? Antum sengaja dari Cililin teh? Subhanallah, Cililinnya di mana? Oh, alun-alun. Teteh tahu Al-Hilal ada di Cililin? Pernah ke sana? Oh, lewat ya. Al-Hilal juga ada di Cililin, yaitu di Desa Rancapanggung ya, belakang pasar itu. Nah, banyak yang nanya, acara jemput jodoh Al-Hilal itu biro jodoh bukan gitu? Apa kira-kira kalau ditanya gitu jawabannya apa? Bagi teman-teman kira-kira tebak deh. Apa? Sok, Akang. Saya sebaiknya jawab apa? Jemput jodoh Al-Hilal ini komunitas atau biro jodoh? Saya kira-kira sebaiknya jawabnya apa? Biro jodoh, berarti keinginan antum ini jodoh. Kita mengatakan apa yang siapa namanya? Enggak apa-apa. Hah? Wawan. Wawan tinggal di mana? Binong. Oh, Binong Jati, berarti kayak condong ya? Antum sekarang sehari-hari pekerjaannya apa? Atau aktivitasnya? Masih kuliah apa? Lagi belajar usaha. Oh, wirausaha. Luar biasa nih Wawan ya, saya kenalin ya, Kang Wawan di Binong Jati. Tepuk tangan. Marwah, tepuk tangan. Marwah calon mahasiswa ITB ya. Amin ya. Ya ngapa kok? Ada lagi nggak mungkin dari Ahwat? Nggak apa-apa, boleh bicara. Kalau saya ditanya seperti itu, jawabannya sebaiknya saya apa? Komunitas jemput jodoh ini
Jemput Jodoh ini komunitas atau biro jodoh? Silakan. Yang mau jawab saya doakan jodohnya bulan depan. Sok, siapa yang bisa jawab? Yang mau jawab bebas. Siapa teh yang kacamata? Boleh. Menurut teteh gimana? Kalau saya ditanya gitu jawabannya apa? Sebelahnya, siapa namanya sebelahnya? Teteh, beritahu pertanyaan saya apa? Komunitas ya. Itu yang jawabannya mungkin lebih cocok. Punten, ini speakernya baru beli apa? Saya baru lihat ini. Apa nyewa? Hah? Dibawa dari Gigit? Oh, disimpan di sini tapi. Oh, ya disimpan di sini, jangan di. Oke. Jemput Jodoh itu berbasis komunitas teh. Ini kok dengung ya? Jemput Jodoh ini berbasis komunitas. Jadi pertemuan-pertemuan teman-teman sekalian itu tidak sengaja-sengaja dipertemukan kecuali minta bantuan kita. Nanti kita akan sediakan satu orang yang definitif, kita akan tunjuk satu orang yang definitif yang bertugas untuk menjadi tempat untuk bertanya teman-teman sekalian. Plus kalau misalnya ada yang ingin berkenalan tapi malu-malu, kita bisa fasilitasi. Pertemuan teman-teman secara resmi itu adalah via kegiatan, via kepanitiaan, via acara-acara seperti ini, via kepanitiaan acara SJJ berikutnya. Kemudian mungkin akan ada acara bakti sosial. Semua insya Allah akan di backup oleh Al-Hilal. Nah, tapi teman-teman juga silakan apabila juga ingin bantu backupnya, minimal tenaga ya. Gitu. Makanya kita nggak sengaja-sengaja mempertemukan. Zaman dulu pas awal-awal kita ngumpulin CV Ikhwan, ngumpulin CV Ahwat. Tes 1, 2, 3. Waduh, suaranya kayak ini. Dulu kita mengumpulkan CV, tapi kita bingung karena apa? Menentukan mana yang cocok, mana yang enggak, susah. Akhirnya lewat berbagai macam kegiatan-kegiatan Al-Hilal dan kegiatan-kegiatan komunitas Jemput Jodoh ini, barulah mereka yang kira-kira memerlukan bantuan kita menghubungi kita. Tapi banyak juga alhamdulillahnya yang langsung berani, ini yang Ikhwan langsung berani, yang Ahwat juga langsung berani, ada yang langsung seperti itu. Tapi banyak juga yang malu-malu. Pak, saya ingin kenalan dengan si A, boleh tanya nggak si A ini sudah punya calon atau kriterianya bagaimana, atau minta CV-nya. Nah, dari situ baru kita bantu. Tapi kalau nggak ngubungi kita nggak bakal mengajukan, karena berat, kami bingung yang Ikhwan itu cocoknya dengan yang mana, yang Awat cocoknya dengan yang mana. Bisa juga gini, karena sekarang saya udah mulai secara pribadi itu sebagai penghubung jodoh, banyak juga ini yang mengajukan CV. Kira-kira yang mengajukan CV ke saya itu perempuan atau laki-laki? Tebak. Ayo. Yang Awat deh. Yang sebelah kanan. Oh, ini ya. Wah, siapa namanya? Maharani ya. Nah, coba yang pakai ini masker putih, yang jilbab hitam. Tebak deh. Kira-kira yang mengajukan CV ke saya kebanyakan laki-laki atau perempuan? Perempuan. Yang kacamata jilbab coklat, belakangnya siapa sih? Desi. Ya. Hah? Apa katanya? Laki-laki. Siapa namanya teh? Yasmina. Yasmin. Wah, nama bagus sekali ini. Yasmin, Maharani. Kalau tadi ada jilbab hitam siapa? Siapa namanya? Aruna. Nama aku bagus banget. Aruna, tahu nggak Aruna artinya? Itu bahasa Indonesia yang hanya orang-orang tertentu yang tahu. Aruna, tahu nggak artinya? Ayo apa? Oh, Arina.
Apa sih? Karina, bagus banget. Karina, Yasmin, Maharani, Marwah, subhanallah namanya. Ya, ada lagi. Iwan deh, tebak. Yang Mbak ngajukan siap tuh, ngajukan CV ke saya. Laki-laki. Betul sekali. Yang banyak mengajukan CV ke saya itu laki-laki. Minat nggak? Saya kalau minat saya kasih nih CV-nya. Desi mau? Dan semua yang laki-laki itu saya harus minimal kenal, harus kenal, dan harus, mohon maaf, sudah punya pekerjaan tetap, harus wajib itu. Saya ragu-ragu kalau ngasih ke teman-teman. Kenapa? Ini pengalaman saya. Saya pernah mengajukan satu orang jadi gini, ada Ikhwan ngirim CV ke saya. Pak Hendra minta tolong dibantu dicarikan. CV-nya lengkap banget. Saya samina wa ta'na sama Pak Hendra, silakan mau yang seperti apa. Oke. Kemudian ada akhwat juga kebetulan. Pak Hendra, saya minta tolong dicarikan jodoh, usia saya waktu itu 31 tahun perempuannya. Perempuan usia 31 tahun minta dicarikan jodoh. Yang kayak gimana teh? Yang pokoknya terserah Pak Hendra, ini CV saya. Oke. Saya kasih CV si cowok ini ke Ikhwan dengan syarat nggak ada nama, nggak ada foto. Jadi nggak pakai nama, nggak ada foto. CV-nya Ikhwan saya kasih ke Ahwat, CV Ahwat saya kasih ke Ikhwan. Oke, apa jawaban Ikhwannya? Tebak. Teteh sebelahnya yang tadi saya tanya. Nah, tebak. Jawaban Ikhwannya apa? Apakah lanjut atau berhenti setelah dikasih CV yang perempuan? Oke. Apa jawaban Ahwatnya? Lanjut apa berhenti? Betul sekali. Ikhwannya bilang lanjut, yang Ahwatnya minta berhenti. Teteh punten siapa namanya? Panggilannya apa? Ani. Ya, Ani. Ani dari mana tinggalnya? Cibiru ya. Aneh bin ajaib, yang Ahwatnya bilang nggak mau melanjutkan, yang Ikhwannya malah ingin melanjutkan. Nah, saya sampai nanya berkali-kali, ini beneran? Katanya tadi samina wa ta'na, dan ini udah benar-benar udah dipilihkan yang sesuai. Saya sudah kenal dengan Ikhwan ini minimal 1 tahun ya, walaupun interaksi hanya di luar aja. Si Ahwatnya nggak mau, pagi-pagi itu nggak mau. Oke, ya udah, saya beritahu apa adanya ke Ikhwannya. Maaf Kang, si Ahwat yang kemarin nggak mau lanjut. Padahal Ikhwannya udah siap ingin ketemu. Sekali lagi nggak ada foto sama nama ya, jadi nggak bisa sulit dicari itu di Facebook, di Google, di IG itu nggak bakal bisa lah. Nah, apa yang terjadi setelah saya beritahu si Ikhwannya nggak apa-apa. Saya bilang saya sabar gitu, saya siap lah. Usia Ikhwannya tuh 33 tahun, yang Ahwatnya 31 tahun. Oke. Tiba-tiba setelah Ahwat itu berkali-kali bilang ke saya, karena saya tanya berkali-kali juga bilang nggak jadi, itu kira-kira jam 3 sore WA lagi. Pak Hendra, saya ingin ta'aruf dengan orang tersebut. Lah gimana sih? Pagi-pagi jam 9 bilang nggak mau. Saya sampai WA berkali-kali dan mastiin, bener nggak mau, ini orang bagus ini. Bagus sih, saya bilang bagus, bener-bener bagus, segalanya bagus. Tapi nggak mau, ya udah. Kira-kira jam 11 saya beritahu Ikhwannya, Ahwatnya nggak mau. Jam 3 Ahwatnya, Kang, setelah Pak Hendra, setelah ini saya ingin ketemu deh. Lah gimana sih? Harusnya dipikir dulu kalau mau ini. Udah 1 malam dipikirnya, katanya takut. Iya. Akhirnya ya Ikhwannya dipertemukan dengan yang lain. Ikhwannya nikah, alhamdulillah udah nikah. Yang Ahwatnya apa yang terjadi? 3 tahun kemudian dia baru nikah. Setahun kemudian dia baru nikah. Yang kayaknya nggak sesuai dengan impiannya dia lah. Ya aneh nikah, alhamdulillah jadi yang Ahwatnya. Cuman itu yang sering saya temui. Yang Ahwatnya saya memaklumi. Ketakutan.
ketakutan, pasti ketakutan. Kenapa? Nanti si ikhwannya itu brengsek, kasar, berperilaku nggak baik. Banyak yang seperti itu, yang awat-awat itu. Tapi ini kan melalui saya. Nanti kalau ini ada melalui ustadz atau melalui itu udah kesaring gitu loh. Ya nggak mungkin lah kita ngasih. Saya nggak bakalan ngasih orang yang nggak saya kenal, karena ikhwan ini penting. Keluarga itu berhasil atau enggaknya, punten menurut saya, mayoritas karena laki-lakinya. Jadi keluarga kalau brengsek atau berantakan itu karena faktor, menurut saya itu mayoritas karena faktor laki-lakinya. Jadi kalau ada artis, kalau saya sih paling gampang gitu, artis, aktor, keluarganya itu mau cerai dan sebagainya itu, kalau saya tebak itu pasti laki-lakinya nggak bener. Sementara begitu, kecuali terbukti lain. Jadi faktor laki-laki ini sangat penting. Makanya saya punya kewajiban moral ketika ada yang ingin dipertemukan. Cuman berat. Secara pribadi itu berat banget. Dulu saya pernah tuh mempertemukan satu orang itu, prosesnya 1 bulan. Jadi nikah sih, tapi capek banget. Karena itulah ini forumnya bukan forum biro jodoh, tapi berbasis komunitas. Oleh karena itu saya minta ke panitia, tolong setelah forum ini bagi yang bersedia, nggak wajib, yang bersedia ingin jadi panitia acara SJJ berikutnya, bisa di Cililin, bisa di Geger Kalong, bisa di sini ya. Kalau teman-teman, saya Pak hanya ingin ikut acaranya di sini, silahkan. Bahkan nih minta tolong nih siapa nanti yang bisa ngatur, Kang Abnu sama Kang Yusuf mungkin. Kalau bisa ini ada semacam koordinatornya sementara. Berani aja Kang, teteh-teteh sekalian saling kenalan di sini. Di sini nggak harus cari jodoh juga. Cari teman baru, minimal kan kiri kenal sekarang ya, belakang udah kenalan belum? Hah? Udah kenal belum? Ini udah kenal, antum udah kenal sebelah, dengan sebelahnya, dengan belakang, coba kenalan tuh, kenalan tuh siapa namanya? Ini harus kenalan. Ini jumlahnya nggak begitu banyak, 60 orang. Mumpung nggak begitu banyak, karena kalau acara-acara kita di sebelumnya itu bisa sampai 200-300. Ini forumnya. Harus kenalan, wajib. Laki-laki sama laki-laki ya, perempuan sama perempuan. Udah kenalan mereka berdua ini, Desi sama. Ini forumnya. Nanti di forum untuk kenalan laki-laki perempuan di kepanitiaan. Saling berkenalan dari kepanitiaan itu, nggak usah malu-malu. Ini acara silaturahmi jemput jodoh. Jadi yang hadir di sini sudah siap untuk menikah. Betul nggak? Betul nggak? Rifa betul nggak? Atau ini itu geleng-geleng Marwah nggak siap nikah? Ibunya nikah umur berapa? Rifa udah siap nikah belum? Oh, siap. Nanti bertemunya lewat kepanitiaan, ya, tetap dijaga syariat ya, dijaga syariahnya, lewat kegiatan-kegiatan. Makanya saya benar-benar penting ini, Kang Abnu sama Kang Yusuf. Setelah forum ini, setelah ini ada semacam forumnya, dibikinlah kepanitiaan atau koordinator. Silakan mau bentuk kepanitiaan atau koordinator ya, Kang Yusuf sama Kang Abnu ya. Jangan putus. Bagi yang mau setelah acaranya selesai, bagi yang enggak nggak apa-apa, ikut aja di ada grupnya kan ini. Ada, boleh ikut grup. Laki-laki perempuan jangan bisa, jangan gabung ya. Digabung apa enggak nih? Bisa, ini ngomong untuk. Atau udah sering kesini, Kang Wawan pernah ikut acara SJJ? Belum, baru pertama kali. Oh, diminta teman yang minta laki perempuan. Oh, laki-laki. Yang minta perempuan. Mungkin itu saja sambutan dari saya. Tidak ada ceramah. Jadi saya kebanyakan bicara nih sebenarnya, tapi hanya mengatakan aja. Di acara SJJ itu nggak ada ceramah, beda apa yang lain. Acaranya gini-gini. Walaupun laki-laki kenalan sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Dan yang penting, jujur, pasca ini, teman-teman pasti sudah banyak sering ikut kajian dan bosan. Bener nggak? Nikah itu adalah kewajiban agama. Jodoh itu di tangan Allah, bla 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 bla. Bosan lama-lama kayak gimana caranya Pak? Caranya gimana? Cara dapat yang terbaik itu bagaimana?
Karena itu ya, kalau teman-teman dapat pasangan yang cocok, sekali lagi kalau dapat pasangan cocok, nikmat dunia itu benar luar biasa. Teman-teman mau melakukan apapun bebas, enak. Tapi kalau di rumah berantakan karena nggak dapat pasangan yang pas, wah itu sengsara itu benar. Karena kita hidup itu di rumah, kebanyakan. Kita pulang tuh ke rumah. Makanya yang laki-laki cari yang baik-baik, yang perempuan cari yang baik-baik. Nggak harus kaya, apa harus kaya? Yang harus ya? Kaya, ganteng, apa sih? Hah? Kaya, ganteng, soleh, terus? Ya nggak apa-apa kita setinggi langit itu, cuman ukur diri. Tapi yang cocok bener yang cocok. Saya ngalamin banget. Saya bisa, ya di kata kutip ya, bisa seperti ini tuh karena tenang di rumah. Kalau di rumah tuh punya masalah, repot bener repot banget. Jadi ini penting banget ini teman-teman ketemu pasangan yang pas, yang cocok. Bukan yang terbaik ya, bukan yang terbaik keinginan pribadi, tapi yang pas, yang cocok. Nikmat deh itu. Duit nggak ada, tapi nikmat. Segala-galanya serba kekurangan, tapi bisa rukun dengan istri, dengan suami. Ini penting. Jangan sampai salah milih. Kalau salah milih itu sengsara. Betul nggak Desi? Enggak buka Desi. Desi kapan nikah? Apa? Apa katanya? Habis ini. Tinggal tuh Desi ya, tinggal maju aja tuh. Tinggal maju. Udah siap ya Desi ya? Siap. Nggak usah malu-malu. Saya anggap semuanya siap nikah sih. Saya anggap. Mudah-mudahan semuanya bisa dapat jodoh dengan cepat, yang cepat, baik, barokah, berkah semuanya, keluarga sakinah mawaddah warahmah. Silakan acara-acara Al-Hilal dimanfaatkan untuk saling ajak, untuk saling kenalan. Nggak usah malu-malu. Nanti saya akan coba carikan satu orang yang definitif, yang tetap, yang tugasnya adalah menangani dan mengelola pertanyaan teman-teman dan mempertemukan. Pasti yang ini saling lihat juga pasti ada. Kalau ternyata itu tapi nggak berani ngomong, nanti kita coba sebagai penghubungnya. Nanti siapa tahu itu bisa membantu kita. Yang penting mutualisme, simbiosis mutualisme ya. Oke, terima kasih ibu-ibu sekalian. Saya mohon maaf atas segala kesalahan. Jangan sungkan kalau ketemu saya di jalan. Kita bersapa. Saya mungkin sesekali akan datang ke sini. Jangan ragu. Saya nanti akan ada nomor WA mungkin. Kalau misalnya ada yang mau minta nomor WA saya, bisa nanti ke Kang Isep atau Kang Fajar atau Ustadz Muhtadi atau siapapun yang ada di sini. Kang makasih banyak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.